teman yang baik bisa menjadi penyelamat dunia akhirat. Bagaimana itu bisa terjadi? Monggo kita lanjut ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu dilapangkan rezekinya, rezeki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat, dan semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat kepada sedulur sedoyo. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan untuk membahas tentang pertemanan, ya. Masih pada kitab Al-Lala. Nah, pada part yang kedua ini kita akan menyampaikan lebih spesifik apa pentingnya teman baik bagi kita, apa perlunya kita memiliki teman yang solih. Akan kita bahas pada saat ini. Mari sebelumnya kita bersama-sama membaca nadamnya biar sebagai pengingat-ingat kita. Monggo bersama kita bacakan. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temen kanca manut kang ngancani. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Yen ana kanca Allah lakune ndang dahana, yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nana. Sedulur sedaya rahimakumullah, kita akan membahas pada bait yang kedua. Bait yang pertama yaitu tentang apa pentingnya orang baik dan bagaimana kita bisa mengenal orang baik itu dari siapa? Ya dari temannya. Kalau temannya baik, insya Allah yang bersangkutan baik. Bila temannya buruk, bisa jadi orang yang bersangkutan juga memilih perangai yang sama. Nah, pada penggalan bait yang kedua, yaitu kita akan diharapkan ketika kita menemui orang yang kurang baik, maka alangkah baiknya kita segera untuk istilahnya kita tidak menjadikan dia sebagai teman atau sahabat. Tetapi bila kita menemukan orang baik, maka cepat-cepatlah jadikan dia sebagai teman kita. Karena apa? Karena seorang teman itu akan memberikan hikmah dan keuntungan yang luar biasa bagi kita, dunyan wa ukhron, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan sahabat Umar bin Khattab, ya, sahabat Umar bin Khattab pernah dawuh, ma'u'tiyal abdu ba'dal islami nikmatan khairan min akhi sholih. Seorang hamba tidak diberikan suatu kenikmatan yang bagus setelah Islam kecuali apa? Kecuali seorang teman yang baik. Nah, kecuali seorang teman yang baik. Artinya apa?
setelah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan keislaman di dalam diri kita, ada satu lagi kenikmatan yang luar biasa, yaitu apa? Akhun sholih, yaitu teman yang sholih. Karena apa? Teman yang sholih, teman yang baik ini adalah orang yang dia juga akan menjaga kita, menjaga, membantu keimanan kita, keislaman kita, bagaimana selalu terjaga kebaikannya. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab benar-benar mengapresiasi pentingnya seorang teman yang baik. Karena itu memang memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap diri kita. Sedulur sedaya rahimakumullah, dalam sebuah peribahasa Arab, sodiqoka man sodakoka, la man sodakoka. Jadi ada dua kata sodakok. Yang pertama itu sodakoka tanpa tasdid di huruf dalnya. Yang kedua sodakoka dengan tasdid di huruf dalnya. Nah, yang pertama sodikoka, sahabatmu adalah man sodakoka, adalah orang yang selalu jujur kepadamu. Maksudnya jujur kepadamu adalah seorang sahabat dia akan selalu jujur. Ketika ada kebaikan, dia akan memuji. Tetapi ketika ada kesalahan, maka dia dengan sangat terbuka dan dengan lemah lembut, dia akan jujur mengingatkannya. Pujian seorang sahabat yang baik diberikan sebagai bentuk kejujuran. Sebagai bentuk kejujuran dan apresiasi kepada kita semuanya. Itulah yang namanya sahabat. Bukan siapa? Bukan laman sodakoka. Bukan orang yang selalu membenarkan setiap perilaku kita. Jadi sahabat adalah orang yang selalu jujur kepada kita. Baik dia bilang baik, buruk dia mengingatkan dengan lemah lembut bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah. Bukan orang yang selalu membenarkan setiap perilaku kita, setiap ucapan kita. Sedulur sedaya rahimakumullah, sahabat yang demikian ini sangat penting sekali bagi kita. Karena apa? Kalau ada orang yang selalu membenarkan setiap perilaku kita, maka itu bahaya bagi kita. Karena apa? Karena tidak ada kontrol bagi kita, tidak ada yang mengingatkan kita. Sedulur sedaya rahimakumullah, oleh karena itu kita harus benar-benar pintar dalam memilih seorang sahabat. Kita harus memilih yang benar-benar jujur, melihat kita apa adanya. Jangan sampai kita hanya mencari teman yang selalu membenarkan kita tanpa ada kejujuran sama sekali. Karena itu efeknya akan luar biasa bagi kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Sedulur sedaya rahimakumullah, bahkan seorang sahabat yang baik, yang solih, di mana dia selalu mendoakan kita, dan sebaliknya kita mendoakan sahabat kita. Kita mendoakan sesuatu yang tidak diminta oleh teman kita, tidak diminta oleh sahabat kita, dan atau sahabat itu mendoakan kita terhadap sesuatu yang tidak kita minta. Artinya apa? Kita mendoakan sesuatu kepada orang lain dan orang lain tidak tahu kalau kita mendoakan mereka, maka apa? Itu adalah doa yang sangat ijabah. Karena apa? Karena setiap orang yang mendoakan saudaranya, mendoakan orang lain tanpa diketahui bahwa dia sedang mendoakan, maka malaikat semua mengamini doa kita. Apa yang diaminkan oleh malaikat? Para malaikat mengaminkan, amin walaka bimislim. Amin, semoga Allah mengijabah doamu
walaka bimislin, dan semoga bagimu seperti apa yang kau pintakan kepada saudaramu. Sedulur sedaya rahimakumullah, kenapa penting bagi kita ada istilah dungaun bidungain, saling mendoakan. Karena apa? Terkadang kemandian itu apa ya? Keampuhan doa. Ya, terkadang keampuhan doa itu bukan dari lisan kita, tetapi dari lisan-lisan yang lain. Oleh karena itu apa? Penting bagi kita bahwa kita juga perlu mendoakan banyak orang. Karena apa? Setiap doa yang kita panjatkan untuk saudara kita, untuk orang lain, itu doanya juga akan berimbas kepada kita. Berkahnya, kemanfaatannya akan kembali kepada kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, dalam hal ini mari kita ketika berdoa, setiap kali kita berdoa, sedikit pun jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita. Apapun hajat saudara-saudara kita doakan. Apalagi seorang sahabat, kita akan tahu betul apa kebutuhan sahabat kita. Kita tidak perlu bertanya, apakah kamu mau saya doakan? Tidak perlu. Tetapi langsung saja kita doakan. Karena itu akan memberikan efek yang luar biasa. Baik untuk saudara Anda, sahabat Anda, sahabat sedulur sedaya, ataupun untuk diri kita sendiri. Sedulur sedaya rahimakumullah. Bahkan Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan, ini penting. Syekh Hasan Al-Basri menyampaikan, istaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Sedulur sedaya, perbanyaklah mencari asdiqa, mencari sahabat-sahabat yang salih. Karena apa? Besok pada hari kiamat, asdiqa atau teman-teman baik kita semuanya, mereka juga akan menolong kita, bisa menjadi syafaat bagi kita yaumal kiamat, di hari kiamat nanti. Ini sangat luar biasa. Karena ternyata sahabat yang baik bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, bahwa di dalam hadis itu diceritakan ada seseorang, orang yang solih, dia memiliki sahabat. Kemudian pada suatu ketika, pada saat sudah di yaumul akhir, yang satu dia masuk surga, yang satunya karena beberapa amal yang menjadikan yang satunya harus masuk ke neraka. Nah, pada saat itu sang sahabat yang masuk surga, beliau memohon, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, saya mohon saudara saya, teman saya, sahabat saya yang sekarang sedang disiapkan untuk digiring ke neraka, saya mohonkan kepadamu untuk kau izinkan masuk ke surga. Saat itu permintaan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau mau kamu seperti itu. Tapi apa alasan kamu mau mengajak dia ke surga? Ya Rabbi, dia sudah berulang kali melakukan ibadah bersama saya ya Allah. Sholat berjamaah dengan saya, taklim, ngaji bareng bersama saya, puasa bersama, bahkan berhaji pun bersama saya. Dia sahabat saya ya Allah. Izinkan dia bersama saya, mengikuti saya menuju surgamu dan ridhomu ya Allah. Akhirnya apa? Diizinkan oleh Allah. Sedulur sedaya rahimakumullah, teman yang baik ternyata tidak hanya bisa untuk kesenangan kita di dunia saja, tetapi apa? Sampai akhirat
mereka juga akan menjadi sahabat kita, menjadi teman kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persahabatan yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita selalu bersama-sama, bahkan tidak hanya di dunia saja, tetapi sampai di akhirat. Al-mar'u ma'aman ahabbu. Seorang akan bersama dengan orang yang dia dicintainya. Kemudian yang bagaimana? Persahabatan yang bagaimana? Yaitu persahabatan yang karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan yang karena Allah itu yang seperti apa? Persahabatan yang lillahi ta'ala, persahabatan yang karena Allah itu yang seperti apa? Persahabatan yang karena Allah yaitu persahabatan yang selalu dilandasi keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan di mana perjalanan persahabatan itu adanya hanya apa? Bertambahnya ilmu, bertambahnya ibadah, bertambahnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada permasalahan di antara mereka berdua, mereka tidak mempermasalahkan permasalahan itu, tetapi akan menyelesaikan karena apa? Karena persahabatan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena uang, bukan karena kedudukan, bukan sama sekali. Bukan karena adinya ayu. Dunia adinya ayu terus ngepek-pek kakang nih, bukan seperti itu. Tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika penyatuan mereka itu karena Allah, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan mereka, pisahnya itu juga karena Allah. Bukan karena kita memiliki emosi, ada masalah yang menjadikan persahabatan kita bubar. Bukan seperti itu. Tetapi yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Apakah sedulur sedaya sudah menemukan sahabat, teman yang demikian? Semoga sedulur sedaya sudah menemukannya. Bila sudah menemukannya, maka pegang erat-erat sahabat Anda, teman Anda. Karena apa? Pegang erat dia, karena dia akan membawamu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Namun bila mana kita belum menemukannya, maka kita harus segera menemukannya. Karena ini luar biasa hikmah manfaat bagi kita. Dunyan wa ukhron, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu, mari kita berusaha selalu berteman dengan orang-orang baik, orang-orang solih, supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkah juga dari situ. Dan paling tidak, kita memiliki saudara yang selalu membawa kita menuju peningkatan ilmu, peningkatan ibadah, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan jalan kita, sehingga benar-benar Allah meridhoi kita dan kita didekatkan kepada teman-teman yang baik, teman-teman yang solih. Allahumma amin. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat. Dari kami mohon maaf ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.